Dan tambah pingsan lagi Rizal Ramli kalau dengar bisnis NFT atau non-fungible token. NFT ini adalah model berkas digital yang nggak bisa ditukar. Jadi misalnya begini nih, kita beli lukisan internetnya si Yahya Waloni. Kitalah satu-satunya yang punya lukisan itu berdasarkan kode unik yang kita punya. Ini memang mainannya kolektor yang senang menyimpan barang-barang unik. Tahu berapa nilai sebuah karya NFT ketika dibeli oleh kolektor? Gambar seekor monyet milik akun CryptoPunk saja terjual 21 miliar rupiah. Dan harganya akan terus naik kalau si kolektor mau menjualnya lagi. Bahkan ada karya seni milik Mike Beeple berupa lukisan internet yang terjual 1 triliun rupiah untuk sebuah lukisan internet. Dan yang terakhir, Rizal Ramli pasti akan teriak-teriak kalau tahu mendengar seorang bernama Gozali yang asalnya dari Semarang yang berhasil menjual foto selfie-nya seharga hampir 14 miliar rupiah. Gila kan? Foto selfie dia doang dihargain segitu besar. Mana si Gozali ini wajahnya biasa-biasa aja lagi, seperti orang kebanyakan. Mungkin karena wajahnya yang biasa itulah foto selfie-nya dihargai 14 miliar rupiah. Coba wajahnya ganteng kayak Ariel Noah. Belum tentu ada yang mau beli foto selfie-nya. Di era digital ini, model bisnis memang berkembang dan punya model aneh-aneh yang bahkan tidak terpikirkan. Tahun 1990-an, kita sudah aneh mendengar ada alamat di internet. Kita mungkin mikir, ngapain kita bikin alamat di internet? Kan kita sudah punya alamat rumah. Tapi ternyata sekarang sebuah perusahaan kalau nggak punya situs yang punya alamat, nggak akan ada yang percaya. Sebuah alamat di internet bahkan bisa berharga ratusan miliar rupiah kalau ada perusahaan yang pengen membelinya karena nama perusahaannya sama dengan nama alamatnya. Model bisnis macam-macam sekarang. Selain ada model valuasi, mereka juga ditunjang oleh model persepsi. Semakin bagus persepsi orang terhadap seorang tokoh, maka akan semakin naik nilai saham tokoh itu di perusahaannya. Makanya banyak tokoh yang memanfaatkan media sosial dan online untuk terus memberitahukan ke publik apa yang dia lakukan, perusahaan apa yang dia beli, dan seberapa kaya dia ketika ditampilkan ke depan publik. Ini adalah bisnis persepsi yang memainkan citra supaya harga saham di perusahaan itu terus naik dan investor mendapatkan keuntungan. Bisnis model begini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah beradaptasi dengan teknologi. Teknologi seperti smartphone lah yang membuat banyak anak muda yang usianya bahkan baru 20 tahun sudah kaya raya. Mereka kreatif. Dengan dibantu perusahaan investasi yang tidak kalah kreatifnya, maka mereka akan kaya raya. Begitu juga Kaesang yang memanfaatkan nama besarnya untuk membeli banyak perusahaan. Bukan dengan uang pribadinya dia, tapi uang investor di belakangnya yang memakai nama Kaesang untuk menaikkan nilai saham mereka dengan memanfaatkan Kaesang sebagai public figurnya. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh. Seruput kopi dulu sama saya dengan kopi seruput. Cita rasa kopi original Indonesia. Mari seruput. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudari sekalian. Juga dikatakan bahwa 6 hari yang lalu ya korupsi makin parah, Rizal Ramli hingga Amin Rais datangi KPK. Lalu beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 hari, juga ada berita yang menguraikan bahwa tak ditemui pejabat KPK, Rizal Ramli batal laporkan Jokowi. Ya, bahkan juga lebih lanjut, Rizal Ramli sebut korupsi di eranya Pak Jokowi ini jauh lebih ganas. Katanya ini tentu versinya Rizal Ramli ya. Dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Rizal Ramli ini salah satu tokoh yang kerap kali mengkritik ya kepemimpinan
Bapak Presiden Jokowi, salah satu tokoh yang kerap kali berseberangan dengan Bapak Presiden Jokowi, dan kritik-kritiknya banyak sekali ya dalam beberapa pemberitaan itu muncul. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Presiden Jokowi kemudian memberikan respon balik ataupun tanggapan balik atas komentar-komentar dari Rizal Ramli ini? Sejauh ini belum ada kabar apakah Bapak Presiden Jokowi memberikan respon atas komentar-komentar dari Rizal Ramli. Ada beberapa kemungkinan kalau seandainya Pak Jokowi belum memberikan komentar. Pertama, Pak Jokowi mungkin saja tidak mendengar ataupun belum mengetahui. Tetapi kalau dilihat dari pemberitaan yang sudah ramai, tidak mungkin Pak Jokowi tidak mengetahui ya mengenai komentar-komentar dari Rizal Ramli ini. Lalu yang kedua adalah Pak Jokowi tidak menganggap penting ya komentar-komentar dari Rizal Ramli ini. Jadi kalau misalnya seandainya Pak Jokowi tidak memberikan respon, ya kemungkinan besarnya saya menduganya bagi Pak Jokowi ya biarkan saja Rizal Ramli dengan komentar-komentarnya, sama seperti waktu yang lalu itu ya, ketika seorang Rocky Gerung saja ya, dalam banyak sekali komentar netizen menganggap bahwa Rocky Gerung ini diduga ya jelas-jelas menghina Presiden Jokowi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya, Pak Jokowi hanya mengatakan itu kecil lah, saya fokus bekerja saja. Nah, kalau kemudian ucapan Rocky Gerung yang begitu pedas saja diabaikan oleh Presiden Jokowi, apalagi dengan komentar-komentarnya Rizal Ramli, tentu Pak Jokowi jauh lebih mementingkan, tentu Pak Jokowi jauh lebih mengutamakan untuk bekerja. Memang Pak Presiden Jokowi ini adalah sosok yang luar biasa, sosok yang benar-benar peduli terhadap rakyatnya. Namun satu hal juga yang jadi PR kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kiranya juga kebebasan beragama, kebebasan beribadah di bangsa kita di Indonesia, itu seharusnya dirasakan kemerdekaannya secara merata. Karena saudara-saudara sekalian, kasihan ya saudara-saudara kita yang beragama Kristen, itu juga kerap kali mendapatkan penolakan peribadatan, lalu kemudian pembubaran ibadah, kesulitan mendirikan gereja, bahkan ketika orang Kristen ada yang mau menyewa ruko ataupun gedung-gedung tertentu agar dijadikan sebagai tempat peribadatan, entah dari mana datangnya, tiba-tiba bisa saja ada kemudian sekelompok warga yang mengklaim diri adalah kelompok warga dan menyatakan penolakan dalam berbagai bentuk aksi. Ada yang demo dan segala macamnya. Oleh karena itulah kepada Bapak Presiden Jokowi pun kita mengharapkan agar kiranya juga memberikan perhatian terhadap hal yang seperti ini, karena kasihan ya saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya, saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini juga semuanya warga negara Indonesia, sama kedudukannya dengan penganut agama lain. Ya, sebagaimana dalam silanya yang kelima di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kepada seluruh orang yang statusnya WNI, warga negara Indonesia, berhak mendapatkan keadilan dan kemerdekaan dalam konteks kebebasan beragama. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian juga mengenai komentar dari Denny Siregar tadi, memang luar biasa ya. Mas Denny Siregar ini juga salah satu pegiat media sosial yang aktif sekali memberikan pembelaan kepada Bapak Presiden Jokowi, dan beberapa waktu belakangan juga jelas ya terang benderang memberikan dukungan ataupun ya pembelaan terhadap Ganjar Pranowo, karena Denny Siregar juga bergabung ya dalam satu organ relawan itu Ganjaris. Mereka juga kerap kali bersuara dan membela Ganjar Pranowo. Nah, itu dia saudara-saudara ya, karena Ganjar Pranowo ini diibaratkan ya oleh beberapa orang itu ibarat pinang dibelah dua dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu kemudian dikatakan bahwa pidato Rizal Ramli sini Jokowi minta diturunkan secepat-cepatnya, Jokowi miskinkan rakyat. Nah, ini juga ya, memang gagasan untuk Jokowi diturunkan ataupun segera turun ini sebenarnya gagasan yang sudah sekian kali berulang-ulang ya. Dan yang menarik saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berteriak agar Jokowi turun ini ya, dan mereka kerap kali mengatasnamakan rakyat ya, mereka kerap kali berbicara membela kepentingan rakyat. Tetapi coba saudara-saudari lihat ya, orang-orang yang kerap kali hari ini bersuara untuk menurunkan Jokowi, apakah itu orang-orang susah? Apakah itu orang-orang yang secara finansial miskin? Tidak, saudara-saudari ya. Seperti Rizal Ramli ini, kalau memang Rizal Ramli ini benar-benar peduli terhadap rakyat yang mungkin hari ini ada yang masih susah hidupnya,
Pernah nggak ada satu pemerintahan kalau Rizal Ramli bagi-bagikan hartanya begitu ya? Mungkin 1% dari jumlah hartanya Rizal Ramli dibagikan ke masyarakat. Ada nggak ya? Nah, supaya kita bisa tahu ini secara jelas, adakah bukti mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, atau ini hanya kemudian berbicara atas nama rakyat, tapi ya kita tidak tahu mana bukti nyata dari tindakan ataupun bukti bahwa mereka benar-benar peduli terhadap rakyat. Oleh karena itu, sekian saudara-saudara sekalian, mari terus mengawal dan kawal bangsa kita, bangsa Indonesia, dan terus dukung orang-orang baik juga. Terima kasih saya kepada Mas Denny Siregar, luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.